Hai, selamat datang di channelku, aku Realita. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas IPL lagi. Wah, tentang apa? Yang pasti tentang update dan juga Q&A yang lumayan banyak masuk ke komen video aku sebelumnya, bahkan juga ke DM Instagram aku. Nah, karena adanya beberapa jenis pertanyaan yang sama, jadi aku rangkum aja. Semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Dan disclaimer dulu, I'm not the expert about this, jadi aku akan memberikan jawaban itu sesuai dengan pengalaman aku. So correct me if I'm wrong, okay? Ini susunan pertanyaannya mungkin agak sedikit berantakan ya. Jadi aku tuh ngerangkumnya itu kayak ngelihat apa yang ada aja gitu. Ada sedikit males nyusun juga. Langsung. Pertanyaan pertama, dari usia berapa IPL bisa dilakukan? IPL bisa dilakukan itu dari usia 17 tahun ke atas ya. Terus yang selanjutnya ini ngebahas tentang IPL hair removal yang flash kuning ya. Jadi di video sebelumnya aku ada rekomendasikan untuk waxing terlebih dahulu sebelum memakai IPL. Loh, bukannya itu seharusnya cukur aja ya, nggak usah waxing. Karena kan tujuan IPL itu untuk mematikan akar rambut. Jadi kalau di waxing nggak ada akar rambutnya, terus apa yang di laser gitu. Oke, jadi gini. Memang sebenarnya sebelum IPL itu adalah cukur karena tujuannya kan untuk mematikan akar rambut. Tapi karena aku tipe kulitnya itu memiliki pori-pori yang cukup terbuka dibanding manusia pada umumnya, jadi ketika aku cukur itu ada titik hitam jadinya di pori-pori itu karena itu kan akarnya ya, jadi kayak masih kelihatan gitu. Walaupun sudah aku IPL dan itu tuh kayak masih tertinggal di situ titik-titik hitamnya, dan jadi kayak nggak bagus dan gak enak aja gitu dilihatnya. So, aku berinisiatif untuk waxing karena aku juga udah terbiasanya tuh waxing, dan aku juga waxingnya nggak waktu tepat sebelum IPL-nya, jadi kayak semacam 2-3 hari sebelum IPL aku waxingnya, bukan tepat sebelumnya ya. Jadi sebaiknya, atau yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Jadi memang sebenarnya atau yang sebaiknya itu adalah cukur memang ya. Kalaupun kamu mau waxing, itu harus 1-2 minggu sebelum IPL. Jadi sorry kalau ternyata ada kebingungan gara-gara video aku sebelumnya itu. Terus pertanyaan selanjutnya, habis IPL itu nggak boleh pakai deodoran ya? Terus pengganti deodoran apa ya? Kalau dari video aku ngasih taunya shooting gel. Memang sebaiknya itu shooting gel, karena kalau deodoran kayaknya bahannya lumayan aktif dan keras ya untuk kulit yang baru saja di treatment. Jadi sebaiknya shooting gel aja ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau pakai shooting gel, aku kemarin pakai shooting gelnya itu yang mengandung aloe vera. Kenapa pakai aloe vera? Bukannya aloe vera itu malah bikin rambut jadi lebih subur, malah cepet tumbuh. Jadi begini adik-adik ya. Kalau memang aloe vera itu bikin rambut jadi lebih tebal atau subur atau malah cepet tumbuh di bagian area-area yang kamu pengen IPL, terus kenapa ada produk-produk untuk wajah yang mengandung aloe vera? Itu bukannya bikin rambut muka kamu jadi tumbuh atau bikin kamu jadi jenggotan atau kumisan? Enggak kan? Bercanda, mukanya nggak usah seserem itu. Sebenarnya banyak banget manfaat dari aloe vera untuk kulit. Salah satunya itu adalah menenangkan dan juga melembabkan. Kalaupun ada efek samping dari aloe vera, itu biasanya cuma gatal-gatal atau kemerahan. Dan itu pun juga biasanya untuk kulit yang cukup sensitif. Jadi kalau efek samping dari aloe vera malah bikin rambut lebih tebal atau malah cepet tumbuh, I don't think so. Tapi kalau kamu memang kurang yakin dengan gel yang mengandung bahan aloe vera, nggak apa-apa kalau kamu bisa pakai shooting gel yang bahannya tidak mesti aloe vera. Ada kok dengan bahan-bahan yang lain. Kalau aku rekomendasikan gelnya apa? Ada yang nanya nih rekomendasi gelnya apa? Aduh, bebas banget, terserah yang mana kamu cocoknya ya. Ada yang nanya kalau dari itu Nature Republic bisa banget. Terus kalau aku kemarin dari Guardian aja. Yang penting yang mana kamu cocok aja ya. Terus pakai gelnya tipis atau tebal? Nah, sebenarnya kayaknya ada beberapa yang harus ku koreksi dari video sebelumnya ya. Kayak aku bilang di video sebelum itu tipis ya. Sebenarnya harus pakainya itu tebal-tebal. Sebelum IPL ya. Sebelum IPL kamu harus pakai gelnya itu lumayan tebal gitu. Kenapa di video sebelumnya aku bilang tipis? Karena aku tuh kayak kepikirnya tuh skincare. Kalau skincare kan pakainya tipis-tipis ya. Jadi ngomongnya, yaudah pakainya tipis-tipis aja. Padahal harusnya memang lebih tebal.
ya agak tebal sih sebenarnya. Kenapa? Kalau hair removal itu kan memunculkan rasa sakit ketika kita flash IPL-nya. Jadi gelnya itu untuk meredam rasa sakitnya itu, biar nggak terasa sakit banget lah. Terus setelahnya ini baru boleh pakai gelnya itu nggak terlalu tebal atau even tipis-tipis aja, at least bisa menenangkan kulit kamu yang baru aja di laser. Terus untuk flash kuning hair removalnya apakah bisa dipakai untuk wajah seperti di sekitaran kumis, janggut, alis, even peak widows, kayak apa sih di sini yang ngebentuk gitu. Buat cowok tuh biasanya ya. Bisa aja, tapi harus ekstra sangat kudu hati-hati banget ya. Kalau kayak buat kumis atau janggut, why? Kalau buat cewek mungkin ya masuk akal ya, tapi ini yang nanya cowok, maksudnya ngapain? Kan sekarang lagi ngetren banget tuh tumbuhin janggut dan kumis. Tapi kalau memang pengen ngilangin banget, saran aku kamu konsul dulu deh kayaknya. Siapa tahu kamu punya teman dokter kulit atau ke dokter kulitnya langsung, tanyain kira-kira is it okay untuk IPL hair removal di wajah kamu? Apakah kamu punya kulit yang sensitif atau alergi terhadap cahaya? Kayaknya harus dicek dulu ya. Terus untuk alis, no, hindari ya. Jangan, aku udah kasih tahu di video sebelumnya, jangan pernah pakai IPL hair removal di alis. Karena berbahaya, deket banget sama mata, flashnya berbahaya sama mata ya. Terus untuk widow peaks, aku kurang yakin ya kalau di sini, karena di sini ini kayaknya area yang sulit tumbuh rambut deh, kayaknya nggak perlu pakai IPL, rajin-rajin cukur aja kayaknya ya. Entahlah, bisa dicari tahu di dokter ya. Kalau wajah sih agak sensitif, aku nggak berani untuk rekomendasiin yang macam-macam. I'm so sorry. Terus pertanyaan selanjutnya masih berhubungan dengan hair removal, apakah bisa dipakaikan untuk bulu kemaluan atau pubis? Nah, kalau yang ini untuk melakukannya sendiri, aku kurang menyarankan ya, karena aku ada cari tahu, aku tanya juga orang-orang yang pernah melakukan IPL hair removal di sekitaran pubis, dan mereka juga ngelakuinnya itu di klinik kecantikan. Rasanya itu sangat sakit. Jadi kalau untuk melakukannya sendiri, aku nggak yakin kamu akan sanggup melaluinya ya, karena mereka yang ke klinik aja itu rasanya sakit banget katanya, padahal ditangani dengan sangat bagus kan, apalagi kita yang cuman DIY gitu, kita yang cuman kayak solo karir aja gitu. Aku nggak bisa bayangin sih. Kalau ke akunya, aku nggak pernah coba di part situ karena it's too risky. Jadi aku pakainya tuh cuman buat kaki dan Katy, oke? Terus untuk pertanyaan selanjutnya, ini ke flash merah rejuvenation. Di video itu aku nyontohin kalau aku pakai flash merahnya itu tanpa gel sebelumnya. Aduh, gops banget memang sih. Jadi ada yang nanya, bukan ada lagi, banyak yang nanya, itu nggak pakai gel dulu di mukanya? Oke, jadi ini klarifikasinya. Waktu awal pertama kali coba rejuvenation untuk wajah, aku juga pakai gel. Tipis-tipis aja, nggak tebel. Terus karena aku merasa ini device yang ringan, rumahan, jadi aku pikir tanpa gel kayaknya nggak apa-apa deh. Dan aku juga berpikir gel ini kan tujuannya biar nggak terlalu sakit ketika kita pakai flash kuning atau yang hair removal. Kalau yang merah kan tidak memberikan rasa sakit sama sekali. Jadi aku cobalah untuk tanpa gel, apakah aman, dan ternyata aman buat kulitku. Jadi nextnya aku nggak pakai gel lagi. Pertama karena ya aku merasa aman aja. Kedua mengurangi keribetan untuk nyiapin gel lagi. Terus ketiga ya biar lebih kayak nampol aja gitu, kayak flashnya itu langsung ke muka. Tapi kalau ditanya, jadi sebaiknya pakai gel atau enggak? Oh, sebaiknya ya tetap pakai gel. Apalagi kalau kamu yang merasa kulit kamu tuh kayaknya rentan terhadap cahaya, atau kamunya merasa nggak yakin, ya udah pakai gel aja. Terus gelnya seperti apa? Ya pakai aja setting gel seperti yang kamu pakai untuk IPL hair removal. Jadi untuk video itu, I'm so sorry, aku nggak ngasih tahu kalau sebelumnya aku pakai gel terus nggak lagi. Jadi menimbulkan salah pengertian. Maaf ya, tapi thank you banget buat kamu yang udah nanyain itu nggak pakai gel jadi kayak oh iya ya, gops banget aku nyontohin nggak pakai gel, jadi maaf ya. Terus tentang flash merah lagi, apakah bisa dipakai untuk bibir? Nah kalau soal bibir
Aku kurang tahu sih ya. Aku cari tahu pun juga nggak nemu gitu apakah ada yang pakai rejuvenation di bibir. Tapi jujur aku pernah pakai di bibir sekalian gitu. Aku rejuvenation muka terus ke bibir. Ada efeknya nggak? Kayak aku kurang ngerasa sih ada efeknya atau dampaknya gitu. Jadi karena aku nggak ngerasa, ya udah nggak aku lanjutin lagi gitu. Cuman ada rasa hangat aja ketika dipakai. Terus nggak terlalu terasa lembabnya atau jadi lebih pink atau apa gitu, atau mungkin lebih ekstra lagi aku pakainya ya, tapi nggak aku lanjutin. Mending pakai skincare buat bibir aja ya untuk mencerahkan. Terus ini pertanyaan untuk alatnya, ada yang nanyain beberapa semacam kayak, Kak, kok aku pakai baru 10 shoot udah nggak mau nyala? 1, 2, Kak, kok aku nyolok nggak mau nyala gitu, intinya nggak mau nyala. Terus ada juga, Kak, pertama pakai nyala, terus 2-3 hari kemudian kok nggak mau lagi gitu. Intinya masalah tentang teknis alatnya. Jadi kalau untuk itu I have no clue. Maybe you can ask the seller. Kamu tanya aja langsung ke penjualnya, karena aku juga nggak tahu kenapa nggak bisa nyala, terus kenapa shootnya nggak sebanyak yang dijanjikan atau apapun itu. Jadi tanya langsung ke sellernya ya. Terus tentang alat lagi ya, kalau flashnya habis gimana mengetahuinya? Apalagi tipe alat yang aku miliki gitu, yang nggak ada LCD-nya. Kalau yang ada LCD-nya itu harusnya ngasih tahu ya jumlah flash yang tersisa. Tapi kalau aku kan nggak ada tuh. Bentar, contohin. Ntar aku ambil. Tuh, cuman kayak tingkat level cahaya flashnya aja gitu, nggak ada yang LCD-nya. Makanya aku sarankan beli yang ada LCD-nya aja, jadi tahu berapa sisa flashnya. Tapi kalau misalnya kayak gini, gimana untuk mengetahui sisa flashnya kalau habis gitu? Jujur, aku juga kurang tahu untuk hal itu ya. Tapi kalau misalnya menerka-nerka, sepertinya kalau flashnya habis, mungkin tidak akan mengeluarkan cahaya. Itu 1. 2, kalau untuk yang flash kuningnya mungkin tidak akan menimbulkan rasa sakit sama sekali. Kalau flash kuning kan menimbulkan rasa cekit-cekit gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada rasa cekit-cekit tuh kayaknya mungkin, wah ini fungsi flashnya udah habis nih kayaknya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau flashnya udah habis gimana dong? Harus beli satu alat baru lagi? Enggak, jadi kamu cukup beli cartridge-nya aja. Kamu bisa cari aja di e-commerce atau di toko elektronik, tapi kayaknya lebih banyak di e-commerce deh. Keywordnya itu headlamp atau cartridge-less Colton tipe kamu. Nah, di situ ada tuh. Kamu cari aja ya, atau kamu bisa klik link di bawah aku sediain. Jadi kamu nggak usah ribet cari search di e-commerce. Terus yang selanjutnya, apakah ribet pakai IPL sendiri, Kak? Lebih baik mana, ke klinik atau IPL sendiri? Kalau ribet, ya ribet untuk awal-awal. Kenapa ya? Karena harus nyiapin waktu, harus nyiapin tempat dulu, harus nyiapin alatnya. Terus kita ngelakuinnya sendiri alias solo karir. Terus ya awalnya sih memang ribet, tapi karena keseringan jadi nggak ribet lagi gitu. Kayak ya udah satset aja jadi gitu. Apalagi kita bisa sambil YouTube, sambil nonton drakor juga ketika IPL. Tapi kelebihannya kalau kita ke klinik ya kita tinggal datang aja terus mereka udah ngelayanin. Itu sih kelebihannya. Cuman di biaya ya beb lebih mahal kalau ke klinik. Nah itu jadi salah satu alasanku kenapa aku pengen punya alat IPL sendiri. Selain aku tipikal yang agak susah untuk jalan keluar, bukan susah kayak gimana ya, cuman kayak lebih ke males banget prepare jalan keluar. Terus juga biaya lumayan banget. Aku sekali treatment IPL itu bisa sampai 500 ribuan sekali loh. Kalau di rumah kan bisa berkali-kali dan waktunya aku bisa nentuin sendiri. Tapi memang nggak bisa disamain ya. Kalau di klinik alatnya memang lebih canggih, lebih besar bahkan. Kalau ini kan dihandle satu tangan doang gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah worth it punya alat IPL ini? Untuk menjawab pertanyaan ini kayaknya udah terwakilkan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau buat aku sih worth it banget buat kamu yang pengen hemat budget, terus buat kamu yang juga nggak punya waktu untuk ke klinik. Terus ya kita bisa nentuin juga waktunya kapan aja ya kan. Terus pertanyaan selanjutnya, ini paling banyak ditanyain, apakah hasilnya permanen? Jawabannya tidak ada satupun IPL atau cara apapun yang bisa membuat rambut tidak tumbuh permanen. Jadi ketika ada video yang ngebahas, wah ini bisa nih permanen rambut nggak tumbuh lagi.
wah nih bisa nih krim bikin rambut nggak tumbuh permanen lagi, atau apapun itu yang menjanjikan rambut atau bulu kamu itu nggak tumbuh permanen, itu tuh nggak bener, itu tuh salah. Kenapa aku yakin? Karena yang ngomong ini dokter sendiri. Ini aku kasih tahu artikelnya, baca sendiri. Pause dulu. Terus kalau misalnya nggak permanen, percuma dong punya IPL. Di sini yang harus kasih tahu. Jadi di video sebelumnya juga aku ada ngasih tahu, hasilnya memang nggak permanen, karena rambut pasti akan tumbuh lagi. Tapi rambut akan tumbuh lagi di waktu yang sangat lama, bahkan kayak misalnya tumbuh ya, kamu diginin aja, set, langsung kecabut gitu rambutnya atau bulunya. Terus pengertian lama di sini kalau misalnya kamu cukur, waxing. Kalau waxing kan seminggu tuh baru tumbuh lagi tuh rambutnya. Kalau cukur, ada yang tipikal cukur pagi, sore juga udah tumbuh kan. Nah, kalau IPL ini pengalaman aku ya. Kalau IPL ini, even aku di atas 10 bulan, itu nggak tumbuh-tumbuh rambutnya. Bener deh. Kalaupun tumbuh, kayak 1 atau 2 aja gitu. Dan itu tuh lembut banget rambutnya yang tumbuh. Ada juga memang rambut yang agak tebal tumbuh. Tapi itu kayak cuman 1 atau 2 doang, dia tuh cuman aku cabut ya udah selesai gitu. Nggak seribet ketika sebelum aku IPL yang tumbuhnya tuh cepet terus banyak. Terus juga nggak enak kan dilihatnya gitu, kayak masa harus setiap hari sih gue cukuran, masa harus setiap minggu sih gue waxing gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya biar IPL terutama yang hair removal ini memberikan dampak atau hasil yang efektif atau maksimal biar nggak sia-sia gitu punya alat IPL. Oke, jadi aku kasih tahu jadwal versi aku. Walaupun sebenarnya jadwalnya itu udah disiapkan di user manualnya. Kamu buka aja buku manualnya, itu ada kok jadwalnya disiapin. Jadi kamu tinggal kayak tandain aja, oh tanggal segini udah, minggu segini udah. Kalau aku punya caraku sendiri, karena aku ngerasa kulit aku tuh gampang banget tumbuh rambut. Jadi kayaknya aku harus lumayan ekstra nih untuk melakukan IPL-nya. Sebenarnya aku udah ngasih tahu sih di video sebelumnya, tapi aku kasih tahu di sini lagi ya. Jadi bulan pertama seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Sabtu, Senin, Rabu, Sabtu, dan aku lakukannya malam. Itu bulan pertama. Bulan kedua seminggu sekali aja, terserah hari kapanpun. Bulan ketiga 2 minggu sekali, udah mulai longgar. Bulan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sebulan sekali. Dan aku terhenti di bulan ke-9 atau ke-10 gitu. Kenapa? Karena ya emang udah nggak tumbuh lagi gitu rambutnya. Bukan nggak tumbuh lagi sih, maksudnya ya nggak tumbuh-tumbuh. Jadi ya udah aku diamin aja. Dan seberapa lama setelah aku berhenti IPL itu, ya itu tadi sekitar di atas 10 bulan lebih itu nggak ada tumbuh-tumbuh lagi. Lo bayangin selama 10 bulan lo santai gitu, nggak mikirin aduh rambut ketek gue tumbuh, atau aduh bulu kaki gue tumbuh, harus nyukur lagi, ini harus IPL lagi nih. Enggak, jadi itu selama 10 bulan ke atas, even sampai 1 tahun. Terus kapan IPL lagi? Capek juga ngomong. Terus kapan IPL lagi kalau emang nggak tumbuh? Kalau aku nentuinnya ketika ada rambut yang agak tebal, itu udah mulai tumbuh dan tidak terlalu lembut seperti sebelum-sebelumnya, kayak tumbuh terus nggak lembut, wah ini udah waktunya IPL nih. Terus gimana nentuin waktu IPL-nya? Nggak sesering kayak sebelumnya, kok cukup kayak seminggu sekali aja. Ya udah balik lagi, rambut yang tumbuh jadi lembut lagi. Dan itu juga waktunya lama, sekitar berbulan-bulan baru tumbuh lagi. Bayangin, se-efektif itu coy. Kayak gue aja kayak amazed banget sama hasilnya. Dan itu tuh device biasa gitu, apalagi yang di klinik kecantikan kayaknya hebat banget kali ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana nih kabar alatnya? Kayaknya udah lebih dari 1 tahun nih udah punya alatnya dan udah pakai alatnya. Jawabannya bahkan lebih dari 1 tahun. Kalau nggak salah aku belinya tuh tahun 2020 bulan April ya kalau nggak salah. Nah, ya hitung aja sampai sekarang, kayaknya udah lebih dari 2 tahun nih, 2022. Hampir. Ya, anggap aja udah 2 tahun. Terus gimana kabarnya? Kabarnya baik. Masih bagus dan masih bisa dipakai. Kalau ditanya jumlah flashnya sisa berapa juga, aku nggak tahu.
Jadi kayak mengira-ngira aja, meraba-raba aja. Dan sejauh ini sih tidak ada kendala, misalnya kayak macet, atau flashnya nggak mau nyala, atau mandet-mandet nggak ada sih. Jadi bagus banget masih. Jadi buat yang nanya, is it worth it? Ya, apakah ini layak? Apakah ini worth it aja untuk dimiliki? Ya, I think so. Terus untuk pertanyaan gimana update dari rambut-rambut atau bulu-bulu tubuhku, apakah tumbuh lagi atau gimana, tampilannya seperti apa, aku udah ngasih tahu kalau aku makainya tuh cuma di kaki sama di ketek, tapi nggak mungkin dong ya aku kasih lihat kaki aku, nggak mungkin angkat-angkat banget, atau aku shoot lain gitu, nggak usah deh, aku kasih lihat ini aja deh. Tarang! Udah nggak ada rambut yang tumbuh, walaupun tumbuh ya itu tadi lembut banget, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Sebenarnya ada kok tipis, tapi tipis banget. Untuk pertanyaan mencerahkan, apakah ini berpengaruh dari rejuvenation-nya? Oke, jadi sebenarnya gini, kita agak meleset sedikit pembahasannya. Kalau Katy aku tuh sebenarnya dulu lumayan gelap ya, nanti cerita panjang lah. Terus dengan IPL ini tujuannya tuh untuk menghilangkan rambutnya, at least ya itu tadi lambat banget tumbuhnya, karena bagiku kayaknya kalau cukur-cukur atau waxing itu sangat berpengaruh dengan warna kulit ketek ya, dan IPL ini sangat-sangat membantu. Terus untuk pertanyaan gimana agar ketek tuh jadi lebih lembut dan cerah, kayaknya aku bikin video lagi deh ya khusus, karena pembahasannya lumayan kompleks sepertinya ya, biar mudah dimengerti. Dan pertanyaan terakhir, di mana belinya? Aku sudah siapin linknya di deskripsi bawah, dan aku juga kasih link rekomendasi alat IPL rumahan yang lain. Siapa tahu kamu perlunya yang device kecil, siapa tahu kamu perlunya yang lebih murah, atau kamu mau perlunya yang lebih bagus, lebih mahal, it's okay, yang penting bagus aja gitu. Atau kamu pengen yang warna-warni, ada deh, aku taruh linknya di bawah beserta harganya, jadi kamu bisa cek aja langsung di situ ya. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang masuk di komen YouTube dan juga DM Instagram aku. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang sepertinya nggak masuk di sini, mungkin bisa aja tulis komen di bawah. Mungkin aku bisa bikin next video Q&A IPL lagi, kalau memungkinkan ya pertanyaannya. Terus itu tadi next video mungkin kalau ngebahas IPL ya paling tentang ketek ini aja lagi, gimana ngecerahinnya dan bla 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 yang lainnya. So, thank you banget buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar gak ketinggalan info-info dan tips trik seputar face and body care dari aku based on my experience. See you in the next video. Bye-bye!